Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penerobos, hari ini kita ada di edisi khusus tahun baru dan saya didampingi dengan pengurus daerah wanita GBI Bekasi. Mari semua saudara kita sama-sama kita sapa sahabat Penerobos ya. Ya, hari ini kami ada di Kopinako, Kota Bogor dan kita akan sedikit berbincang-bincang. Acara kita apa aja nih hari ini ibu-ibu? Coba kita tanya dulu ya. Ketua PD atau pengurus daerah wanita Kota Bekasi. Yaitu kepengurusan yang baru 4 periode ke depan. Yaitu Ibu Vera Sagotra. Ya, sebelumnya mari kita sapa dulu Ibu Vera. Ya Bu Vera, shalom. Ya, shalom Ibu. Kita ngapain aja di sini nih Bu Vera? Ya, pengurus daerah wanita GBI Bekasi hari ini ada di Kopinako Bogor. Kita akan berfellowship di akhir tahun 2023. Makanya ibu-ibu semuanya pada cantik-cantik semua. Wah, merah hijau kita semua ini merah ya. hijau, dan kita juga akan bincang-bincang untuk program yang akan datang di tahun 2024. Dan kita juga mau menjalin kebersamaan dan tentunya kesehatian, Ya. menuntaskan amanat agung. Amin. Ya. Wah, pokoknya keren banget ya. Di 4 periode ke depan ini kebersamaan kita sangat luar biasa. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Ibu Vera dan juga Ketua Panitia Natal kemarin yang wow sukses sekali ya Bu Vera ya. Puji Tuhan. Membludak yang hadir nggak sangka-sangka banget ya. Ya. Ya, nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Panitia Natal kita Ibu Liani. Shalom Bu Liani. Shalom. Iya. Nanti kita akan bincang-bincang tentang acara perdana kita yang tadi saya bilang wow banget membludak ya. Yang hadir di acara Natal kita. Dan kita akan berbincang untuk edisi khusus tahun baru ini yaitu program ke depan ya. Bersama dengan Ibu Vera dan Ibu Liani menceritakan bagaimana aktivitas perdana kita yaitu program Natal kita kemarin. Ya itu sahabat Penerobos dan kita mau fellowship hari ini bersama dengan teman-teman PD Wanita Bekasi ya. Hari ini sukacita ya. Gimana teman-teman sukacita hari ini? Sukacita. Oh, sukacita banget ya. Oke. Shalom sahabat Penerobos, salam jumpa kembali bersama Grace of Breakthrough. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan PDW GBI Bekasi ya. PD singkatan dari apa Bu Vera? Pengurus daerah. Oh iya, pengurus daerah baru diganti ya beberapa waktu Betul, ini iya. dari Rakernas kemarin ya. Betul. Oh, tadinya kita apa namanya Bu? Koordinator daerah. Oh, koordinator daerah atau kita singkat Korda, tapi sekarang namanya jadi
PD Pengurus Daerah Wanita, GBI, Bekasi. Iya. Ya. Nah, Ibu Vera ini adalah ketua yang terpilih di 4 periode ke depan ya Bu. Tahun berapa Bu? 2023 sampai 2027. 2027 ya, pentabisannya kemarin di tanggal berapa ya Bu Vera ya? Tanggal 8 September. 8 September. Untuk ketua pengurus daerahnya. Oh iya, 8 September. Setelah Iya. itu Ibu milih kepengurusannya ya. Betul. Nah, kita akan bincang-bincang sahabat penerobos program-program apa yang direncanakan oleh Ibu Vera nih ke depan ya. Khususnya untuk mempersatukan para wanita, khususnya untuk para pengurus dulu lah ya. Untuk kita menjaga wanita-wanita di Kota Bekasi. Mungkin kita bisa bincang-bincang dengan Ibu Vera dulu ya. Sebelum nanti kita akan bicara juga dengan Ibu Liani sebagai Ketua Panitia Natal yang terpilih di tahun ini ya. Nanti kita akan dengar bagaimana ceritanya. Luar biasa, Tuhan menyertai dalam program perdana kita di tahun 2023 ini. Ya, mari kita dengarkan Ibu Vera sebagai Ketua PDW GBI Kota Bekasi. Ya, silakan Ibu Vera mungkin bicara program-program ke depan, terutama program yang sudah kita lewati nih di sepanjang tahun 2023 ya. Baru 8 September sampai dengan akhir tahun ini akhir ya. tahun Desember Ya, ini boleh, 2023. Ibu Vera silakan bicara dengan sahabat penerobos. Oke, ya sahabat penerobos dan Ibu Lydia sebagai host, terima kasih buat kesempatan untuk kita sharing mengenai pekerjaan Tuhan yang ada di Bekasi, khususnya untuk wanita battle. Nah, untuk program yang dicanangkan untuk 1 tahun ke depan, karena ada program jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk program 1 tahun ke depan ini adalah kerinduan kami untuk membekali setiap wanita-wanita battle yang ada di Bekasi supaya lebih lagi diperlengkapi dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa atau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, program awal pertama kita menyatukan dulu semua pengurus yang ada. Dan perdana kita lakukan itu pada tanggal 24 September. Kami mengadakan acara fellowship Ibu Lydia dan diadakan di Denpasar, Bali. Wah, keren banget ya. Pertama udah jalan-jalan langsung ke Bali ya Bu Vera ya. Iya, itu bukan jalan-jalan, tapi intinya menyatukan hati supaya kalau kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, karena untuk pengurus ini kan dari berbagai gereja ya, dan kita disatukan dalam satu wadah kepengurusan. Tentunya harapan saya itu kita saling mengenal, itu langkah awal. Dan kita juga membina kesehatian supaya 4 tahun ke depan sana di saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan kita bisa maksimal. Betul. Ya, karena kebersamaan itu, kesehatian itu adalah hal yang terpenting Ibu Lydia dalam satu pelayanan. Iya, terbukti loh sahabat penerobos bagaimana ketika Ibu Vera mengambil keputusan untuk menyatukan para pengurus, yaitu dengan pertama ya bukan jalan-jalan aja ya, tapi terutama untuk ya bincang-bincang ya bagaimana khususnya untuk event Natal ya. Betul. Itu adalah program perdana ya dari PDW GBI Bekasi ini. Ya, jadi terbukti ternyata Natal kita luar biasa ya. Puji Luar biasanya Tuhan. seperti apa? Boleh kita bincang sebentar dengan Ibu Liani sebagai Ketua Panitia Natal terpilih. Bagaimana Ibu Liani sampai acara Natal kita dimulai di tanggal 1 Desember ya kemarin ya. Di awal Desember di situ kita sudah mengadakan Natal ya. Jadi sebetulnya waktunya mepet banget ya. Betul. September, Oktober, November lah ya baru ya kita mempersiapkannya ya. Ya, Ibu Liani boleh berbicara dengan sahabat penerobos tentang bagaimana persiapannya, Bu. Terima kasih Bu Lydia, Bu Vera. Iya, puji Tuhan ketika saya dipercayakan untuk menjadi Ketua Panitia Natal di tahun ini, saya bersyukur ya karena sebelum menjadi Ketua Panitia Natal kami sudah dipersatukan hatinya waktu fellowship kami di Denpasar. Ketika Bu Vera menyampaikan visi misinya, kita sepakat semua sehati. Kita melakukan tugas yang diberikan oleh Bu Vera dan saya melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Luar biasa sekali karena ketika kami meeting semuanya sehati. Kami bekerja sama semua termasuk Ibu Lydia terlibat di dalamnya. Bidang doa dia melakukan puasa segala macam kita ikut dan pada tanggal 1 Desember kita melihat kebesaran Tuhan terjadi di situ dan hadir 1.400 orang ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali dan memang itu target kita 800 awalnya ya Bu ya. Orang, betul. Ternyata melebihi target dan itu memang penghiburan lah buat kita semua karena memang saya melihat karena dari ketua kita sudah
menyampaikan kita harus sehati. Jadi ketika kita melakukan semuanya dengan sehati itu pasti Tuhan tolong. Amin. Dananya juga cukup, semuanya tidak ada yang kekurangan dan kami merasa diberkati oleh pembicaranya Pak Sahala dan memang kami merasa ini momen yang sangat kami dapatkan di akhir tahun ini dan kami akan bawa dengan tema yang Women in Christmas itu. Kita sudah dibekali dengan banyak hal, nanti kita akan melakukan program berikutnya dengan pembekalan dari Pak Ketua dan Ibu kita Bu Vera. Itu Bu. Iya, luar biasa ya. Sahabat Perobos bisa lihat cuplikan-cuplikan bagaimana event Natal yang kita selenggarakan dan mengenai tempat, mengenai dana semua itu sepertinya udah pasti itu Tuhan sendiri yang Puji mempersiapkan, Tuhan. yang mengaturnya sampai dana itu sampai minggu-minggu kelimpahan ya. Mengagetkan yang awalnya wah dana sebesar ini gimana ya, tapi ternyata ya ketika kita libatkan Tuhan, tak lupa kita berdoa ya. Amin. Bukan hanya sekedar unity kebersamaan, tapi dengan doa saya percaya kuasa Tuhan turut bekerja sehingga semua acara berjalan baik dan lancar. Bahkan acara yang ibaratnya 2 bulan doang ya Bu Vera. 2 bulan. Tapi itu berjalan dengan luar biasa Luar banget biasa. ya. Dan semua sangat diberkati, hadirat Tuhan sangat luar biasa ya. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus ya, buat Ibu Liani juga sebagai Ketua Panitia, dan juga Ibu Vera ya sebagai Ketua PDW GBI Bekasi. Bagaimana menyatukan pasukan dengan fellowship ya. Nggak lupa juga seperti Tuhan Yesus selalu memberi setiap mereka yang hadir kasih makan. Ya, itulah yang kita lakukan fellowship ya. Sering kita berkumpul, makan bersama, ngobrol-ngobrol, rapat, ya kita meeting bagaimana untuk kita melangkah dalam program ke depan ya. Ini program ke depan nih ada apa aja nih Bu Vera? Silakan Bu Vera berbagi mungkin program di tahun depan ya. Di tahun yang baru ya. Kalau di Desember Tuhan sudah menyertai dengan event Natal kita, saya percaya ya bahwa di depan pasti Tuhan juga menyertai dengan luar biasa. Mungkin bisa berbagi program-program ke depan buat sahabat penerobos, silakan Bu Vera. Sahabat penerobos, untuk pengurus daerah wanita GBI Bekasi, untuk program dalam 1 tahun ini, untuk pertama dalam bulan Januari kami akan mengadakan gathering. Nah, jadi Ibu Lydia, gathering ini khusus buat pengurus Bu. Oh iya. Ya, jadi setiap awal tahun kita harus ada kebersamaan. Betul. Ya, kalau kemarin kita mulai juga dengan kebersamaan. Ya, jadi awal tahun 2024 ini kita mulai juga dengan kebersamaan. Jadi semua pengurus daerah dan pengurus wilayah, nah di wilayah kita Bekasi itu ada 7. Jadi kita akan mengadakan gathering itu di Ciater Lembang, Bandung. Nah, dengan pengurus kurang lebih 120 orang kita akan kumpulkan. Nah, di situ lagi kita akan motivasi. Supaya kita akan melakukan pekerjaan Tuhan 1 tahun ke depan. Mari kita bergandengan tangan, menyatukan hati. Itu pertama. Dan kedua, kita akan mengadakan rapat kerja daerah. Jadi rapat kerja daerah ini dengan tujuan untuk kita membahas program. Ya, itu akan diadakan pada bulan Maret. Jadi dengan harapan semua gereja-gereja, terutama yang ada Komisi Wanita Betel Indonesianya, bisa hadir ya, untuk mereka bisa mengikuti rapat kerja daerah. Dan juga ada program-program pembinaan. Pertama, pembinaan untuk seluruh wanita Betel yang ada di Bekasi, dan juga pembinaan khusus untuk ibu-ibu gembala. Dan kami juga ada program untuk lanjut usia ya, jadi lanjut usia yang 60 tahun ke atas kita akan juga kumpulkan mereka untuk kita adakan juga pembekalan. Dan kita juga akan mengadakan pembinaan itu atau pembekalan dari sisi hukum. Jadi memperlengkapi wanita yang ada di Bekasi untuk mengerti tentang hukum. Jadi ada satu tema yang kami angkat itu adalah bagaimana pendampingan bagi korban KDRT. Begitu ya Ibu Liani, karena Ibu Liani adalah sekretaris dari pengurus daerah wanita Betel yang ada di Bekasi. Seperti itu. Nah, jadi setiap juga pengurus wilayah mereka ada program juga. Jadi program ini untuk membackup juga program dari pengurus daerah. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi program-program yang tujuannya adalah memenangkan setiap para wanita-wanita lah menjadi wanita yang cakap berdampak ya Bu ya. Berdampak. Bukan hanya teori ya, kita punya program ya, WCB Wanita Cakap Berdampak.
ada 1, ada 2, Iya, ada 3. ada 3 modul. Iya. Luar biasa wanita diperlengkapi. Iya, diperlengkapi. Tepatnya yang disebutkan Tuhan wanita sebagai penolong ya Bu. Jadi Betul. wanitanya harus diperlengkapi nih ya. Diperlengkapi, Sampai Bu. setiap wanita di Kota Bekasi kita menangkan bagi Tuhan. Amin. Luar biasa. Iya. Jadi wah luar biasa banget saudara, sebagai contoh dan teladan buat kita. Ternyata yang pertama mempersatukan para pengurus dulu ya Bu ya. Betul, betul. Untuk kita masuk ke program yang cukup berat Iya, juga nih ya ke benar. depan ya. Tapi kita perlu kesatuan. Dan Kesatuan. inilah yang dilakukan oleh Ibu Vera, yaitu mempersatukan setiap para pengurus. Kalau kemarin udah ada fellowship ke Denpasar, itu pengurus daripada PD ya, PD, pengurus pengurus daerah. daerah. Nah untuk ke depan ini gathering untuk bukan Gathering. hanya pengurus daerah Tapi tapi pengurus wilayah. ya. Ya. Ada 7 wilayah di Kota Bekasi yang perlu dipersatukan begitu ya. Dipersatukan. Jadi bukan hanya pengurus daerah, pengurus wilayah juga ya untuk gathering betul. besok ya Bu. Iya. Nah dengan persatuan itu saya percaya kita akan buat sesuatu yang lebih besar. Kalau kemarin pengurus daerah dengan fellowship-nya bisa membuat Natal yang wow banget Yang gitu luar ya. biasa, Luar iya. biasa ya. Apalagi kalau pengurus wilayah juga dipersatukan. Dipersatukan. Nah saya percaya ke depan ada suatu hal yang luar biasa, Luar biasa. lebih lagi yang Tuhan akan percayakan yang kita akan buat ya. Jadi kita percaya ya Bu Vera ya, sesuatu yang dahsyat ke depan yang Tuhan percayakan. Nah Ibu Vera ini juga adalah pemilik daripada Yayasan Gerasa ya. Saya sudah melihat keunggulan beliau yang luar biasa Tuhan pakai ya, percayakan Puji ya. Tuhan. Ada berapa pasien di sana? Bu? Saat ini kami mengurus ada 74 pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Jadi kami jemput dari jalan dan bawa ke Gerasa untuk dilayani dan dipulihkan. Betul ya. Jadi orang dengan Gangguan jiwa. 74 orang yang bukan karena titipan ya Bu ya. Bukan. Bukan karena saudara saya dia kena masalah gangguan jiwa dititip Iya. di Ibu. Enggak ya Bu ya. Bukan Ibu. Jadi sengaja kami terjun ke jalan untuk cari dan bawa ke Gerasa. Jadi khusus yang terlantar. Yang Iya. benar-benar terlantar. Dan saya mau lihat bagaimana pemulihan mereka itu luar biasa banget ya Bu. Puji Tuhan. Kalau sahabat penerobos mau berkunjung silakan, sahabat penerobos akan melihat. Wow, mereka itu hafal ayat banyak banget ya Bu Vera Puji ya. Tuhan. Wah kita aja nih kalau di pemuritan kita nih Bu kan Iya. ada juga ngafalin ayat ya. Iya. Mereka itu suka lupa cluenya apa depannya ya gitu. Tapi di sana enggak sahabat penerobos. Mereka hafal dengan begitu luar biasa, cuma disebutin ayatnya langsung mereka bisa bicara ya Bu. Langsung, iya. Ya, nanti kita bisa lihat ya Bu cuplikannya sedikit mereka ya. Betul, bisa. Oke, sahabat penerobos lihat ya cuplikannya bagaimana mereka menghafal ayat-ayat dengan sangat luar biasa. 11 ayat 28 firmannya bilang apa Bu coba? Matius 11 ayat 28. Yang keras. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan perubahan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tepuk tangan. Siapa yang tahu ayatnya Yunus 2 ayat 7? Coba ada yang tahu cepat angkat tangannya berdiri. Ayo maju. Yunus 2 ayat 7 apa? Coba sini. Apa firmannya bilang? Yunus pasal 2 ayat 7 dan 3, jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampaikan doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Wah, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ya, silakan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Ya, luar biasa. Siapa namanya? Rika. Ya, kita sudah menonton bagaimana cuplikannya tadi. Sahabat penerobos keren kan ya. Nah, kalau Ibu Vera sudah bisa melakukan hal demikian terhadap pasien ODGJ yang di jalan, itu yang ditemukan dalam keadaan parah ya Bu ya. Parah, Yang saya betul. pernah dengar ada yang di kuburan 23 tahun ya Bu. Iya, betul. Wah, itu bagaimana udah gimba gitu ya Bu. Keadaannya gimana tuh Bu? Keadaannya sangat-sangat memprihatinkan Ibu Lydia. Bisa bayang Ya, ya. tapi puji Tuhan ya. Tuhan Bisa. lawat, Tuhan pulihkan. Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Nah, Iya. itu dia. Jadi kalau Ibu Vera saja sudah bisa dipercaya oleh Tuhan untuk merawat pasien yang sedemikian dan lulus ya. Ibaratnya banyak yang sudah dipulihkan ya saudara di Puji kesana Tuhan. ya. Iya. Kemarin juga kita ada dari persekutuan doa merayakan Iya, Natal di betul. sana ya.
dan mereka bisa nari dengan luar biasa ya. Kita lihat ya cuplikannya sedikit ya sahabat Brobos, bagaimana mereka menari, wah keren banget. Oke, sahabat Brobos sudah lihat kan bagaimana mereka ternyata bisa dilatih ya menari seperti demikian. Nah, sahabat Brobos, kalau Ibu Vera sudah bisa dipercaya dengan hal demikian untuk orang-orang yang dengan gangguan jiwa, apalagi kita yang normal, pasti juga Ibu Vera bisa melakukannya ya lebih lagi ya. Semuanya karena kasih Tuhan, Bu Lydia. Amin ya. Yang penting pengurapan ya Bu, bukan karena kita tapi karena kuasa Tuhan yang mengurapi, memampukan kita untuk melakukan perkara besar. Wah, kayaknya semangat banget Ibu Vera ya. Ya Bu Liani ya. Kita semangat gitu, ya. Semangat. Lihat wanita-wanita dimenangkan ya. Karena itu kerinduan kita, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Betul. Apalagi kita sebagai wanita, Tuhan mau supaya kita itu menjadi garam bagi wanita-wanita yang memang rindu untuk dipulihkan Tuhan. Itulah keberadaan wanita Bethel Indonesia yang ada di Bekasi. Jadi kerinduan kami setiap wanita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena kalau wanita dipulihkan, pasti rumah tangga dipulihkan. Karena firman Tuhan katakan bahwa wanita itu sebagai penolong bagi suami dan anak-anaknya. Wanita kuat, rumah tangga pasti kuat. Gereja pasti luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Ibu Liani ini juga belum terlalu lama nyemplung ya Bu Liani ya. Artinya terjun secara langsung ya di kepengurusan ini. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa loh. Luar biasa loh. Ya, Apa sih yang membangun semangat Ibu Liani hari ini? Karena dibimbing oleh Ibu Ketua kita yang luar biasa. Memang saya banyak belajar ya dari beliau karena
memang dari awal waktu pengurusan lama saya bersama beliau, karena saya di bawahnya bidangnya beliau, jadi saya banyak sekali dibimbing, dikasih pengetahuan yang banyak sekali. Saya juga pernah berkunjung ke Gerasa dan beberapa teman saya ajak itu mereka terpukau. Wah, luar biasa ya, kenapa bisa seperti itu? Jadi mereka termotivasi, ODGJ aja bisa seperti itu. Jadi saya pun merasa termotivasi karena Bu Vera sudah memberikan contoh, saya pun harus bisa. Amin. Sudah memberikan yang terbaik, saya juga harus bisa. Karena Tuhan Yesus juga sudah kasih contoh kan, kita melakukan hal yang sama. Betul ya. Jadi saya suka katakan sama teman-teman, ya ampun yang ODGJ aja bisa apal ayat, kamu ya. Ya, jadi luar biasa ya, kita termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Vera sebagai Ketua PDW Persekutu, aku lupa terus saya, pengurus daerah wanita GBI Bekasi. Karena baru sahabat penerobos biasanya sudah korda-korda begitu ya. Oke ya, bagaimana beliau melayani dengan cara demikian, tentunya tak luput dari doa ya Bu, puasa doa. Ya mungkin sebelum kita tutup pembicaraan kita, Ibu Vera boleh memotivasi sahabat penerobos, mungkin ada yang boleh dibagikan untuk semangat di tahun depan ya, untuk kita menjalankan hari-hari kita. Ya. Sahabat penerobos dimanapun Anda berada dengan menyaksikan program ini, biarlah kita termotivasi sebagai perempuan-perempuan untuk lebih lagi maksimalkan hidup kita. Pertama untuk jadi berkat bagi rumah tangga. Karena untuk itulah engkau dipanggil oleh Tuhan dan bukan satu kebetulan keberadaanmu di dunia sebagai perempuan. Karena itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan pilihan kita. Berarti Tuhan pasti akan memperlengkapi dan memampukan. Jadi jangan merasa letih atau tak berdaya dengan apapun ke depan yang akan engkau jalani. Percayalah bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Dan kita sebagai generasi penerobos tentunya dikatakan penerobos berarti ada tantangan. Dan kita terobos itu tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Tetap semangat di dalam Tuhan apapun tantangan. Amin. Ya, buat Ibu Liani silakan berbagi motivasi buat sahabat terobos. Iya, untuk sahabat terobos kita sama-sama sehati, kita melayani bersama-sama dan kata Bu Vera, kita sehati menjalankan semua program yang akan ke depan 4 tahun ke depan, dan kami yakin dan percaya ketika semua sehati, semua berjalan dengan baik, Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Puji Kita Tuhan. pasti bisa lakukan perkara yang besar. Ya demikian sahabat Merobos, tetap maju dan semangat. Tahun depan adalah tahun dengan tema bangkit jadi teranglah. Wanita-wanita, mari bangkit jadi terang. Bukan saudara, tetapi terang yang akan datang atas saudara dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat para wanita. Bangkit ya, jangan terpuruk, jangan saudara menyerah, jangan saudara putus asa. Ini awal tahun yang baik untuk saudara mengambil keputusan untuk bangkit. Sama-sama kita kata-katanya bangkit ya. Bangkit jadi teranglah. Sama-sama. Amin. Bangkit jadi teranglah. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat penerobos. Kita akan berdoa untuk sahabat penerobos, para wanita-wanita khususnya agar tetap semangat dan termotivasi untuk menjadi Tuhan. Ya, saya minta Ibu Vera untuk berdoa buat sahabat penerobos. Untuk sahabat penerobos, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk tahun baru yang akan kita lewati 2024, jangan takut, ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Immanuel, Allah menyertai. Sehingga kekuatan dan kemampuan dari Tuhan akan menolong kita untuk menjalani tahun 2024 dengan iman, pengharapan, dan kasih bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam nama Yesus ada kuasa, kita boleh bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Amin. Amin. Ya, demikian sahabat penerobos, sama-sama kita katakan Selamat menempuh tahun baru. Tetap semangat. Salam GOD.